Cuman bertemu di kementerian ini, Menkumham memang diinisiasi diatur oleh Bapak Benny Simbolon bersama calon gubernur Jawa Barat. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Sempat memanas, Ahmad Dhani dan Once Mekel akhirnya bertemu. Ahmad Dhani dan Once Mekel secara perdana bertemu setelah keduanya sempat bersiteru soal royalti lagu Dewa 19. Keduanya bertemu di gedung Kemenkumham Jakarta Selatan. Tak hanya berdua, Once Mekel dan Ahmad Dhani bersama-sama musisi lainnya membahas penggunaan lagu dan sistem royalti menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dalam kesempatan ini, Once mengungkapkan jika permasalahan yang sempat memanas kini sudah berada titik terang. Pada pertemuan ini, Ahmad Dhani dan Once sepakat untuk membawakan lagu Dewa 19 harus izin, khususnya untuk penyanyi profesional. Kembali ditegaskan oleh Ahmad Dhani, event organizer atau promotor harus membayar royalti apabila musisi membawakan lagu orang lain di suatu konser. Pembahasan ini juga dibahas dalam diskusi pertemuan antara musisi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli. Tak hanya Once dan Ahmad Dhani, ada musisi lain seperti Piyu, Rike Roslan Badai, Yofi Widianto, Denny, Dilestari, Ade Govinda, Posan Tobing, dan Pika Iskandar. Berikut wawancara dengan pihak dari Ahmad Dhani dan juga Once Mekel. Ini Trans TV siapa? Oke, ya audio roll. Oke, boleh Pak De. Boleh apa? Pak De, mungkin pertemuan sebenarnya bagi apa? Ngomongin udah tadi. Sekarang bertemu dengan Once siapa? Ini akhirnya pertama kali ketemu Mas Dhani. Gimana? Di namanya oleh Pak Iwan. Ya sebenarnya saya mau itu nggak pernah ada permusuhan. Nggak ada permusuhan. Cuman bertemu di kementerian ini, Menkumham memang diinisiasi diatur oleh Bapak Benny Simbolon bersama calon gubernur Jawa Barat. Politik nggak boleh Doa itu doa. Once sendiri gimana? Gimana Mas? Pertemuan sama Anda kemarin sempat berseteru. Iya. Sempat ramai. Saya rasa baik ya pertemuan hari ini, paling tidak ada titik cerah, nanti ada langkah-langkah berikut yang lebih konkret. Wujudnya adalah FGD, tadi mungkin sudah disampaikan, agar semua pihak itu bertemu, lalu kita merancang cara-cara yang konstruktif dan realistis dalam mewujudkan sistem yang sedang dibangun, yaitu lembaga manajemen kolektif ini. Pengumpulan lewat itu kan belum berjalan secara efektif. Ya, kalau semua ketemu, lalu bagaimana menagih supaya semua user pengguna itu bayar, IO bayar, promotor bayar, dan semua itu berjalan dengan baik, jumlahnya besar, tentu tidak ada keluhan dari pencipta, kan?
Jadi kita harus bikin FGD dulu dalam waktu cepat. Puas nggak dengan hasil perundingan mediasi tadi dengan Ya puas. Terima kasih untuk Bapak Menteri dan para dirjen yang telah menyediakan waktu. Ada keinginan yang besar ya, dan juga niat tekad dari pemerintah untuk support, untuk sokong kita punya kinerja, untuk sokong sistem besar yang dibangun. Semoga semuanya berjalan dengan baik, realistis dan tercapai tujuannya. ya pasal 23 bakalan dihapus atau gimana? Tadi tidak ada omongan yang fokus ke sana karena itu masalah kan nggak mudah untuk merubah pasal-pasal itu ya. Tadi hanya dijanjikan itu levelnya permen, peraturan menteri dalam waktu yang cukup dekat itu bisa. Nah, khususnya misalnya dalam hal tarif. Katakanlah sekarang ini kan ada tarif 2% untuk setiap pertunjukan. Kalau pertunjukan memakai tiket, 2% dari tiket atau 2% dari biaya produksi. Nah, kalau itu jumlahnya tidak cukup baik, kita harus ketemu sama-sama semua pihak, I.O, promotor, musisi, pencipta semua, untuk supaya jumlah itu direvisi. Kabar selanjutnya datang dari Once Michael, janji ke Ahmad Dhani tidak akan bawakan lagu Dewa 19 lagi. Musisi Ahmad Dhani dan Once Michael memang sempat tak sepaham terkait dengan permasalahan royalti lagu. Namun kini keduanya telah kembali bertemu dan berdamai usai menjalani diskusi bersama di Kementerian Hukum dan HAM. Di hadapan Ahmad Dhani, Once Michael mengaku tidak akan membawakan lagu Dewa 19 dan ciptaan Ahmad Dhani dalam aksi panggungnya. Once juga menyampaikan pandangannya terkait dengan persoalan yang terjadi antara dirinya dengan Ahmad Dhani belakangan ini. Menurutnya ini masalah pribadi saja dan tidak menyangkut dengan hukum positif yang ada. Once menilai bahwa pasal 23 ayat 5 dalam Undang-Undang Hak Cipta lebih bersifat khusus sehingga dapat mengesampingkan pasal-pasal umum lainnya. Mendengar perkataan Once, Ahmad Dhani pun mengutarakan pengetahuannya. Menurut Dhani, larangan tersebut bisa dilakukan oleh pencipta lagu berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini juga sesuai dengan hasil audiensi bersama menteri yang juga dihadiri oleh Once Michael. Berikut keterangan dari Once Michael. Sistem yang sedang dibangun, yaitu lembaga manajemen kolektif ini. Pengumpulan lewat itu kan belum berjalan secara efektif. Ya, kalau semua ketemu, lalu bagaimana menagih supaya semua user pengguna itu bayar, I.O bayar, promotor bayar, dan semua itu berjalan dengan baik, jumlahnya besar, tentu tidak ada keluhan dari pencipta, kan? Jadi kita harus bikin FGD dulu dalam waktu cepat. Mas Once puas nggak dengan hasil perundingan mediasi tadi dengan kementerian? Ya puas. Ya, terima kasih untuk Bapak Menteri dan para dirjen yang telah menyediakan waktu. Ada keinginan yang besar ya, dan juga niat tekad dari pemerintah untuk support, untuk sokong kita punya kinerja, untuk sokong sistem besar yang dibangun. Semoga semuanya berjalan dengan baik, realistis dan tercapai tujuannya. Ya, pasal 23 bakalan dihapus atau gimana, Cok? Tadi tidak ada omongan yang fokus ke sana karena itu masalah kan nggak mudah untuk merubah pasal-pasal itu ya. Tadi hanya dijanjikan itu levelnya permen, peraturan menteri dalam waktu yang cukup dekat itu bisa. Nah, khususnya misalnya dalam hal tarif. Katakanlah sekarang ini kan ada tarif 2% untuk setiap pertunjukan. Kalau pertunjukan memakai tiket, 2% dari tiket atau 2% dari biaya produksi. Nah, kalau itu jumlahnya tidak cukup baik, kita harus ketemu sama-sama semua pihak, I.O, promotor, musisi, pencipta semua, untuk supaya jumlah itu direvisi sehingga realistis dan cukup besar jumlahnya. Larang secara personal masih boleh di luar undang-undang? Tidak ada obrolan itu seperti itu tadi. Tadi obrolannya begini, Pak Menteri bilang bahwa pasal 23 itu di bawah pasal 9. Kita
kita semua mendengar. Jadi pasal 23 itu kalah dengan pasal 9, yaitu penyanyi harus minta izin dari pengarang lagunya. Pasal 9-nya ya itu ya. Jadi pasal 23 itu Pak Menteri sepakat tadi bahwa ini memang pasal memang bermasalah. Pak Menteri sepakat, dan saya nggak perlu berbusa-busa ngomongin, Pak Menteri sepakat. Jadi, Pak Menteri mengatakan pasal 23 itu adalah pasal khusus terhadap pasal 9. Ada banyak ketentuan di pasal 9 yang menyatakan hak daripada pencipta. Pasal 23 adalah mengenai pertunjukan. Di situ terletak kekhususan dan segala bentuk lembaga manajemen kolektif yang diatur di situ. Jadi kita menyasar itu untuk supaya diterapkan dengan benar dalam ranah yang praktis sehingga semua sistem berjalan dengan baik. Kabar selanjutnya datang dari Bastian Steel makin serius jalani asmara dengan Sita Marino. Pasangan Sita Marino dan Bastian Steel semakin mesra hingga sering pamer kemesraan di media sosial. Sita Marino dan Bastian Steel menjalin asmara sejak tahun 2020 lalu. Sita Marino bahkan sudah mengenalkan Bastian ke Francisco Marino, almarhum ayahnya. Bastian Steel sengaja memberanikan dirinya untuk datang ke keluarga kekasihnya itu. Apalagi ayah Sita dikenal sebagai sosok ayah yang tegas. Sita Marino bahkan sempat melarang Bastian menemui ayahnya karena mendiang ayahnya dikenal galak. Namun kekhawatiran itu sirna saat Bastian bertemu dan berkenalan dengan mendiang ayah Sita. Berikut wawancara dengan Bastian dan Sita. Haruslah selagi positif, kenapa enggak? Harus dong. Masa kita menjalin hubungan tapi nggak saling support, itu kan aneh banget. Jadi ya pada saat aku mengetahuinya dia memiliki talenta dan menjago menciptakan lagu, aku langsung gas support dia 100%, karena emang gue juga musik kan ya. Jadi ya pasti support apa yang gue tahu, gue bantu. Dan lu juga comeback lagi nyanyi bertiga. Iya, yes. So far gimana kemarin manggung perdana ya? Di Ya, Bandung kalau nggak salah. Udah lumayan ya, di Bandung kemarin perdana, tapi udah lumayan keliling kota-kota di Indonesia. Seneng lah karena banyak banget orang yang masih sangat nungguin kita, dan ya berarti berhasil kitanya, karena project ini jalan pun emang karena kembali lagi ke teman-teman fans semua yang sangat rindu dengan lagu-lagunya, dengan kita juga penyanyi-penyanyinya yang menyanyikan sama-sama. Wah, so far ada kepuasan batin sendiri karena berhasil setelah kita duduk ngobrol yang tadi cuma nongkrong bercanda karena kangen udah lama gak ketemu, tiba-tiba jadi jalan, itu pasti seneng banget. Ini kita selalu nonton, kalau misalnya TB Mang pasti langsung kabarin aku mau ikut. Mengembalikan chemistry yang sempat lama nggak bareng itu gimana itu? Aku, Kiki, Aldi itu udah kayak sama Iqbal berempat, kita tuh udah kayak keluarga. Jadi sebenarnya tidak perlu ada chemistry yang dicari lagi, sudah pasti langsung plek ketiplek, sudah tahu apa yang dilakukan dia, apa yang harus saya lengkapi, apa yang harus saya, udah tiba-tiba jalan. Yang Bandung aja latihan dia cuma 2 kali, terus tiba-tiba udah bikin set list dengan mati, kayaknya udah mateng, padahal mana ada, itu udah berlatihan sekali ke studio, kedua kali yang matengin langsung manggung itu. Proses pendevelopan seperti apa sih dari dulu zamannya kalian sempat ribut-ribut, terus keluar, terus akhirnya balik lagi, apa gimana? Oh jelas sangat berbeda sekarang, karena baru berasa ya sekarang sih, karena yang dulu ya tadi ya tukang suka debat atau apa, sekarang udah lebih dewasa, lebih kayak kalem semuanya. Contoh kayak aku punya pendapat, kalau yang dulu ada perdebatan, yang sekarang tuh lebih kayak apa sih, kita ambil sisi yang baiknya, mesti sisi yang emang oke, cocok juga dengan idenya si A, dengan idenya B, jadi dijadiin satu. Jadi lebih kalem aja sih, lebih yang kayak mau dengerin apa saran-saran atau masukan-masukan atau kreatif dari personal itu sih. Dan juga kan pada saat sendiri juga kita kan belajar tuh, karena udah sendiri tuh mengenai musiknya, mengenai lebih gede ya ngomongnya jadinya ya. jadi kayak kemarin nih di studio, jadi udah yang tadi ya dulu diam udah disiapin gitu, sekarang udah kayak kasih saran, gue maunya kayaknya gini deh, tapi bagusan. Jadi udah setelah sendiri itu ada ilmu-ilmu yang dibawa lah. Jadi makin klop ya? Iya, jadinya pada saat kumpul lagi
bertiga ini ya semoga jadi berempat secepatnya udah langsung kayak punya bekal sendiri yang kayak gimana kalau buatnya gini, gimana kalau buatnya gini. Dulunya taunya beres doang. Ini kan baru bertiga. Nah, susahnya ngajak Iqbal ini apa nih? Mungkin apa terbentur karir Iqbal di perfilman atau gimana nih? Satu dia emang kan lagi kuliah lagi, balik kuliah lagi, jadi jauh. Dan kedua ya banyak beberapa project yang mungkin ditakutin jadinya bentrok gitu. Makin religius, Aming siap pulang kampung demi rayakan Lebaran bersama dengan keluarga. Aktor Aming Sugandi siap mudik ke Bandung, Jawa Barat menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Aming ingin merayakan Lebaran bersama keluarga. Meski hanya mudik ke Bandung, Aming merasakan perjalanannya akan lebih ramai dari biasanya. Aktor dan komedian yang kini berusia 42 tahun itu bahkan meminta ke pemudik tetap berhati-hati dalam berkendara serta mengutamakan keselamatan di perjalanan. Aming berharap semua orang tiba selamat di kampung halamannya masing-masing dan dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Seperti diketahui, saat ini Aming Sugandi memang memutuskan untuk hijrah saat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Aming tidak hanya tampil religius, tetapi juga kembali tampil gagah perkasa bak laki-laki. Sebelumnya diketahui Aming Sugandi memang dikenal lantaran sering memakai busana perempuan. Dan niatnya pun sudah bulat untuk menjalani hidupnya semakin baik meski banyak yang meragukan keinginan Aming tersebut. Berikut wawancara dengan Aming Sugandi. Perbaikan kualitas mental, emosional dan keajikan diri kan supaya kebiasaan yang kita lakukan selama bulan puasa itu terbawa setelahnya kan. Alhamdulillah tanpa masuk kuliah sampai hari ini puasanya lancar loh. Tiap tahun sih kalau puasa lancar, terus tarawihnya juga alhamdulillah, sholatnya juga alhamdulillah. Maksudnya kalau sebagian orang beribadah mengejar pahala, amin gitu kan. Kalau saya pribadi sih saya melatih diri sendiri supaya membiasakan diri supaya di bulan selain bulan Ramadan kebiasaan itu terbawa, dan alhamdulillah sih sampai hari ini masih konsisten, masih ajep deing tah. kalau udah bulan puasa mudah-mudahan ke bawah kebiasaannya. Di bulan Ramadan ini ada bisa dikatakan tahun ini lebih kayak waras lah ya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun ya sebenarnya sama aja, cuman mungkin saya tipe orang yang emang tiap puasa insya Allah tamat gitu kan. Karena saya mikir sesimpel sementara yang lain ngejar pahala, amin. Kalau saya pribadi sih itu mah urusan hak prerogatifnya Allah ya. Sama mikirnya selama setahun asupan yang kita makan, apa yang kita makan yang dikonsum sama badan itu nggak tahu kan udah racun udah apa. Saya mikirnya proses cleansing, detox saja kan, sebulan full di detox, sebelumnya kita aura-auran lagi gitu kan. Jadi saya mikirnya untuk pelatihan, untuk pembersihan, untuk mengistirahatkan tubuh itu. Jadi ya maknanya itu sih, dan dibilang lebih mungkin kualitasnya lebih baik lagi karena alhamdulillah konsistensi saya untuk konsisten beribadahnya jalan ya. untuk pekerjaan sendiri. Nggak ada yang menarik, udah aja ya. Ya kayak kurang menarik gitu, kurang skandalius gitu, kurang ini, kurang apa kan, kurang menarik. Tapi kan bisa dikatakan dengan perubahan dirimu yang nggak ada yang berubah, biasa aja emang. Jadi juga bunglon gitu kan. Tapi seperti apa sih dirimu lebih mengidentitaskan sekarang tuh kayak lebih yang masalah apa? How you to present yourself now gitu kan ya kayak gini aja. Hidup itu kan lama dan membosankan ya, jadinya kalau misalnya nggak iya kan langsung ya kan, hidup itu lama dan membosankan dengan rutinitas yang kita lakukan tiap hari. Kalau tiba-tiba kalau misalnya kita jalankan secara konsisten, bosan kan, harus kita olah ya namanya hidup ya. Kabar terakhir datang dari pasangan Audy Item dan Iko Uwais, rambah bisnis kuliner hingga ke luar negeri.
Pasangan selebritas Audy Item dan Iko Uwais mulai merambah ke dunia bisnis setelah berhasil di panggung hiburan. Audy Item bersama dengan suami meluncurkan menu makanan sajian lado dan Iko Uwais freeze dried fruit dengan menjunjung tinggi cita rasa Indonesia. Audy Item mengungkapkan alasan dirinya merambah bisnis kuliner karena kegelisahannya akan makanan Indonesia yang sulit didapatkan di luar negeri. Atas kegelisahan tersebutlah Audy pun mengeluarkan menu makanan baru yakni rendang, dendeng hingga paru yang bisa ia besarkan di luar negeri. Alasan Audy merambah ke dunia kuliner karena ia dan Iko suka kulineran saat bepergian kemanapun baik keluar kota ataupun luar negeri. Sehingga Audy mulai mengumpulkan niat untuk menjalani bisnis kuliner dengan makanan yang ia sukai. Senada dengan Audy, Iko Uwais membenarkan kalau dirinya suka rindu masakan Indonesia saat menerima tawaran pekerjaan di luar negeri. Sebab Iko Uwais kesusahan mencari makanan yang sesuai dengan selera lidahnya. Sehingga ia sering menyantap makanan bekal dari sang istri. Berikut wawancara dengan Iko dan Audy. Karena pada tahu saya doyan masak, jadi pada nungguin kalau lebaran saya pasti masak. Lagi lebaran semuanya di rumah. Kita lebaran selalu open house di rumah, jadi kan semua keluarga ngumpet di rumah. Blok tuh bahasa Betawi padahal Manado kan. Tapi biasanya ada tradisi gini nggak sih atau kebiasaan gitu di keluarga pengikutan Pak Audy ketika ngumpul itu bajunya harus samaan kayak gitu. Apal kapelan seragam. Kita dapat endorsan aja mas. Ada rencana mudik kan? Rencana mudik gitu. Bikin di butik. Mudik. Ada lebaran. Betawi. Tokau gitu kan. Nggak ada karena memang biasanya kalau aku sebelum nikah memang kita kadang mudik ke Bandung ya karena masih ada nenek, karena sekarang udah tidak ada nenek, jadi semuanya di rumah. Kak, bisa dikatakan kayak antusias kakak sama adik seperti apa sih bentar lagi lebaran? Kan biasanya kan kayak itu kan jadi kayak setahun sekali nggak seperti apa sih? Anak-anak happy aja dia pasti, apalagi kan terbiasa dengan ketemu sama keluarga ya, jadi dia nantiin banget lebaran pakai baju baru ya kan, dapet ya anak-anak kan pasti ya, yang ditungguin itu. Tapi tipe yang misalkan lebaran itu tipe orang yang pengen keluar liburan itu nggak sih sebelum lebaran? Itu justru pengennya liburan pas orang lagi nggak liburan, biar nggak bareng orang liburan gitu, karena pasti kan kalau liburan bareng tuh orang semuanya liburan gitu. Jadi kita pengen ya karena kita bukan orang kantoran ya gitu, jadi pas saat orang sudah masuk kerja kita gantian gitu. Tergantung jadwal kita masing-masing juga. Selama menjalani lebaran liburan keluar negeri bersama keluarga gitu. Ya kalau misalkan kita ada kesempatan ya pastinya kita liburan ya. Kemana aja tergantung kemananya gitu, atau tergantung gimana. Dapat duitnya dulu tuh. Kalau mau digebukin mau dapat duit. Tapi untuk rutinitas hari pertama lebaran sampai hari kedua itu biasanya kegiatannya ngapain aja tuh? Ya pastinya silaturahmi dengan semua keluarga ya, dengan orang tua, dengan keluarga semua. Ya itu hari 1 sampai seminggu sih. Soalnya kebetulan orang tua saya orang paling tua sekarang kan, jadi semua keluarga sepupu datangnya ke orang tua, ke mama. Jadi keluarga papa juga udah paling ada beberapa aja masih tetap lebih tua orang tua, jadi semua numpuknya ke rumah. Artinya sempat open house berapa lama kalau lebaran dulu? Saya lebaran tetap. Artinya selama lebaran tuh ada ambil job gitu ya? Ya tergantung kalau ada tawaran kita ada kerjaan kalau nggak ada kerjaan. Maksudnya kan kalau kerjaan kayak kita kan apalagi Iko ya nggak mungkin dadakan ya mas. Jadi mungkin untuk film segala macam itu udah dari kemarin gitu, tinggal dikasih tahu berangkatnya kapan, gitu, syutingnya kapan kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ya. Pokoknya setelah lebaran ini pasti kita udah mulai kerja lagi. Tahun ini perayaan lebarannya ada yang berbeda nggak sih Mas Iko dan Mbak Audy? Dan memaknainya seperti apa, kan udah nggak COVID, maksudnya sudah tidak di lock. Bebas sih, jadi banyak ketemu yang udah jarang ketemu sama keluarga, yang nggak pernah ketemu, mungkin sekarang ketemu. Iya.
biasanya kan yang satu di mana nggak boleh karena lagi kena ada covid apa segala macam. Kalau kita kurang afdol kalau belum ketemu salaman, Iya. sama keluarga gitu. Kalau Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.